saya menikah 16 tahun. Jadi mantan saya menjadi bagian dari hidup saya selama 16 tahun. Itu lama loh. Ya kita bertahan 16 tahun, saya sangat bersyukur. Apalagi dikaruniakan 2 anak. Ya mantan saya menjadi bagian dari hidup saya tuh selama 16 tahun. Bukan seluruh hidup saya. Tapi bagi anak-anak. Dari pertama kali mereka membuka mata di dunia ini. Iya dong. Sampai kita memutuskan untuk berpisah. It's their whole life. Kita adalah dunia mereka. Betul. Itu sebabnya kenapa kalau memang memutuskan, kalau memang tidak ada jalan lain kecuali berpisah, alangkah baiknya dilakukan dengan baik-baik dan dewasa. Waktu perceraian terjadi plus media yang memblow up, itu kan pasti nggak mudah juga untuk melewatinya ya. Iya. You suddenly became apa ya? Public enemy number one. Rasanya seperti itu ya. Musuh mak. Iya, jadi saya dihujat di mana-mana. Jadi orang tuh pernah tanya sama saya waktu ngomongin soal Instagram account, Ari hatersnya berapa? Saya bilang, hah, haters? Apa itu? Nggak pernah ada yang ada Hate hal speech. yang negatif, Nggak ada yang benci nggak gua ada gitu. hate speech. Iya. Sebelum Tuhan bicara begitu, saya merasa seperti satu orang melawan ribuan manusia. Wow. Satu orang sendiri melawan hujatan begitu banyak orang dan mereka tidak tahu gitu. Mereka yang menilai saya bukan Kristen yang baik, padahal Tuhan sendiri yang mereka sembah, yang saya sembah, dia bilang ini peperanganku bukan peperanganmu. Kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan itu selalu akan digenapi melalui sebuah institusi yang namanya keluarga. Nah, keluarga ini dimulai daripada sebuah perkawinan, di mana secara tradisional ada suami, ada istri, dan juga ada anak-anak yang terlibat di dalamnya. Namun demikian kita tahu pula bahwa di dalam kehidupan tidak semua orang itu mencapai titik finish bersama-sama. Nah, hari ini kita akan menampilkan ada seorang narasumber yang akan membahas tentang sebuah pernikahan yang kandas. Apa sih yang kita bisa pelajari dari gagalnya pernikahan ini? Supaya kita bisa di-equip, supaya bisa kita tahu bagaimana kita mesti bersikap, belajar daripada apa yang pernah terjadi di masa lampau. Supaya kita yang mendengar, kita bisa menjaga pernikahan ini dengan lebih baik. Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pemirsa sekalian, kita menampilkan seorang narasumber yang luar biasa, yang sudah dikenal oleh begitu banyak orang melalui layar kaca, bioskop, atau bahkan banyak episode YouTube, podcast, yaitu the one and only Ari Wibowo. Halo. Apa kabar Ari? Baik. Selamat datang di Yes, Goodness Program. sukacita yang besar. Debbie. Akhirnya kita God bisa bless. menampilkan Ari Wibowo. Ada orang yang mengatakan Ari Wibowo itu adalah Andi Lau-nya Indonesia. Wait, Waduh. Ada miripnya. Amin. sama-sama ganteng ya. Sama-sama ganteng. Iya. Ngomong-ngomong dulu deh supaya kita nggak tegang ya. Ari bisa cerita dikit nggak? Ya. Ari sendiri sebagai seorang bintang film, megastar Indonesia, itu udah berapa lama berkecimpung di industri ini? Oke, jadi saya mulai itu dari menjadi seorang catwalk model. Catwalk ya, model. itu catwalk model itu istilah zaman dulu. Jadi ketahuan nih saya udah tua. Jadi kalau sekarang bilangnya model aja kan, fashion model. Itu udah di usia 16 tahun. Wow. Saya mulai. Dari situ fashion model, jadi foto model. Kemudian dari situ main film, kebetulan langsung peran utama. Wow. Jadi memang semuanya tuh bertahap tapi nggak lama gitu. Jadi Langsung melejit. Enggak juga, pelan-pelan juga, tapi pelan-pelan. tetap maksudnya semua bertahap dari film, kemudian sinetron, ketika perfilman Indonesia mengalami kejatuhan, semua pindah ke sinetron, kemudian dari situ ya sampai hari ini. Wow. Udah berapa tahun tuh? 38 tahun. Yes. 38 tahun. Iya. Tapi herannya kan nggak semua aktor itu bisa punya karir sepanjang itu ya. Biasanya itu ada juga yang udah Life cycle-nya udah biasanya nggak laku gitu. Iya. Gimana Ari bisa tetap eksis?
sampai sekarang? Saya nggak tahu juga, tapi yang pasti saya melakukannya sepenuh hati karena emang itu hobi. Jadi dari kecil pun saya ingat waktu di Jerman, saya lahir di Jerman ya. Yeah. Saya Oke. kecil di Jerman itu kita bukan keluarga kaya. Oke. Jadi untuk saya bisa nonton bioskop itu saya harus nabung. Oh. Nabung dan saya cari uang. Jadi dari SD, kelas 3 SD itu saya udah Part-time kayak job. saya jadi dog walker. Saya ajak Oke. anjing tetangga jalan, karena Oh, di sana ya? kan nggak ada yang pakai pembantu kan. Oke. Semua kan urus sendiri. Dan itu dapat bayaran. Tapi rata-rata punya anjing, ya kan, punya binatang piaraan. Saya kebetulan tinggal di apartemen yang sangat kecil keluarga saya. Jadi kita tuh nggak bisa punya binatang piaraan. Oh. Jadi saya supaya karena saya sayang binatang, saya ajak anjing-anjing tetangga jalan. Pulang dapat uang. Akhirnya I itu see. saya pakai buat nonton. Saya ingat saya sangat terkesan dengan satu film judulnya The Green Hornet. The Green Hornet. The Green oke. Hornet tahun Yes. 70-an. Yang versi itu ya, versi lama. Iya, versi Ya. lama tuh yang Oke. pertama. Itu Bruce Lee jadi sidekick-nya. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi yang saya sangat terkesan bukan dengan peran utamanya yang orang barat, tapi dengan Bruce Lee-nya. Dengan Bruce Lee-nya. Jadi dari situ saya sudah menyukai bela diri dan juga perfilman. Alright. Nggak nyangka ternyata sampai di Indonesia saya menjadi seorang aktor, dan karena saya dari kecil suka bela diri, akhirnya waktu di sinetron malah kalau waktu main film itu ke drama Iya, kata-kata. iya. Pas di sinetron malah Dipakai action. ramenya di laga Oh, gitu. oke. Oke. Itu kalau nggak salah di film yang Green Hornet itu Bruce Lee jadi drivernya ya? Jadi driver, Betul jadi ya? sidekick-nya kan. Sidekick-nya ya, Betul. dia yang pakai topeng itu. Yes. Kan? I see. Iya. Ari bela diri apa? Saya pernah karate, taekwondo, Oh, wow. itu sih 2 ya. Black belt? Oke. Black belt taekwondo ya. Wow, Ampun keren. Pak, ampun. Berarti Ari fasih dong berbahasa Jerman banget. Lahir di sana memang 10 tahun Papa di atau 10 mama tahun. yang dari Jerman? Mama saya dari Jerman. Mama saya, mama saya Mama orang Chinese. orang Chinese. Kita nggak related by blood, tapi kita related. Oh, by blood ya, by The blood of by Jesus. blood. Of Jesus. Oke. Yes. Ya. Berarti Ari lahirnya di mana? Di Berlin. Di Berlin. Berlin. So by nationality, Ari ini adalah. Awalnya German. Oh, oke. Jadi waktu kita pindah ke Indonesia, usia 10 tahun pindah ke Indonesia, jadi SD kelas 5 udah di Jakarta. Oke. Ketika aku 17 tahun, itu kedutaan Jerman telepon. Oke. Gitu, mau mempertahankan atau mau melepas. Oh, apalagi Indonesia kewarganegaraan. tidak menganut dui kewarganegaraan. Betul, pada saat itu ya. Sekarang Iya. saya nggak tahu. Sekarang masih belum. Masih belum tapi ya, oke. akan diwacanakan. Ada wacana. katanya. Iya, betul. Akhirnya Ari milih apa? Indonesia. Oh, WNI. Waduh. Iya, Merasa karena- nggak bahwa Cinta Indonesia NKRI di adalah dadaku. di dadaku atau Garuda di dadaku gitu? Sudah pasti, Sudah karena bapak saya sendiri juga veteran perang. Really? Iya, Wow. dia tentara pelajar, sekarang sudah almarhum. Iya. Kemudian juga ketika bapak saya meninggal juga dimakamkan di TMP. di Taman Kalibata. Pahlawan. Oh, iya. Di Wow. Taman, Iya, iya. ya, Taman Iya, iya. Pahlawan Kalibata. Amazing. Papa meninggalnya di usia berapa? 93. Wow. Iya. Wah, panjang umur ya. Iya, bonusnya banyak. Iya. Papa namanya Wibowo Wiryo di Iya. Projo, betul Iya, ya? iya. Oh, I see. So Betul. dari Wibowo ini dipakai nama first name Papa, Iya. yang jadi your last name berarti. Yes. Kalau Mama, maybe you can tell a little bit story about your mom. Iya, kalau mama saya lahir di Berlin juga. Iya, orang bule nih. Iya, Iya. iya, dia 100% German. Kalau dia ibu rumah tangga, orang yang sangat humoris, selalu ketawa, jadi dan iya, cuman karena perbedaan budaya yang sangat besar, akhirnya berpisah juga. Oh, Orang I tua see. saya. Umur berapa waktu? Ari waktu itu umur berapa? Waktu itu saya umur 23. 23. 23. Oh, udah gede ya. Udah Oke, Iya, gitu. oke. Dan akhirnya mama saya kembali ke Jerman, menikah dengan orang Jerman di sana. Papa saya di
Jakarta menikah dengan orang Jawa. Jadi akhirnya Oke. kembali ke kiblatnya masing-masing. I see. Oh, Iya, iya. Papa Jawa berarti. Papa Jawa. Mama iya. Jerman. Iya. Mereka ketemunya di mana? Jadi Jerman, Jawa, jadi saya manja. Bener juga, manja. Iya, iya, iya. Jerman, Jawa Dan- kan manja. Dan kakak Ari cuma satu. Iya, Ira Wibowo. Iya. Dan bintang film juga. Bintang film juga. Ya, ya, ya. Kalau mengingat tentang masa puncaknya Ari, itu angkatannya siapa aja kalau bisa diingat pada zaman itu? Oh, Aktor banyak cowok ya. ataupun aktor cewek? Iya, banyak. Pada saat itu Sofia Lachuba, Iya. kemudian ada saya, Adam Jordan, Jeremy Thomas, banyak sih. Banyak ya? Banyak. I see. That's Keren, nice, that's keren. nice. Berarti 38 tahun di industri ini sudah menghasilkan banyak hal pasti buat Ari ya. Iya, Pengalaman juga segudang ya. iya. Sekarang kesibukannya kalau di hari-hari ini sebelum kita nanti masuk ke topik utamanya. Iya, iya. Apa nih kesibukan? Masih di dunia entertain. Oke. Sekarang lagi rilis web series. Kalau dulu kan dari film ke sinetron. Iya. Sekarang itu lebih banyak online kan, streaming. True. Jadi kita sebutnya web series. Oh. Apa Series ya. judulnya itu yang Jadi- posternya kamu dikelilingi wanita-wanita? Iya, mama-mama pengejar cinta. Ari jadi apanya? Cintanya yang dikejar-kejar. Antara yang dikejar tetapi akhirnya malah mengejar. Wow. Ya, Oke. makanya harus nonton. Itu Iya, ada jangan Iya, spoiler iya, dulu. Iya, ada di video.com. nih. Iya, oh, di video. Oke, Video.com, jadi web ya. series itu belum tentu selalu ada di maksudnya di YouTube TV atau apa, tidak atau- ya? Iya. Oke. Nice. Bukan video kaset ya. True, video.com. udah nggak ada. Iya, Udah nggak ada iya. itu. Udah nggak ada anyway. Terus how do you, kalau misalnya aku pernah lihat beberapa film atau yang Ari lagi main itu jadi papa-papa sekarang. Gimana kamu rasanya bahwa kamu tidak lagi di masa prime? How do you manage this feeling? Apalagi ada banyak bintang-bintang muda yang Iya. yang lebih ganteng, lebih hebat, lebih kredibel muda. gitu. Iya. Jangan sombong. Oke. Pertama, iya kan? Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa bahwa kita entitled. Oke. Ya kan, semuanya tuh ada waktunya, semua Ya. ada masanya. Dari awal saya ikut di film, di sinetron, di dunia entertain, saya udah tahu bahwa roda berputar. Iya. Ada kalanya Oh. kita di atas, ada kalanya kita di bawah Ya. gitu. Saat kita di atas, ya itu jangan sombong, jangan terlalu merasa bagaimana, ya kan. Dan saya rasa saya dan Ira kita sama-sama menjaga itu. I see. Gitu. Jadi sekarang pun kita udah bukan peran utama lagi tapi peran bapak, ya kan. Ya, dan kita juga ngelihat yang anak-anak sekarang itu juga kerjanya, dedikasinya juga gila-gilaan, Iya. luar biasa gitu. Jadi nggak ada yang harus ini kita udah merasa nggak di ini lagi atau enggak lah. Terima aja Memang gitu ya. iya. Memang sekarang usia saya sistemnya udah kayak gitu. masa usia muka begini masih disuruh pakai baju SMA kan nggak mungkin. Pakai Iya, celana iya. SMP gitu Iya, ya, iya, nggak iya. mungkin. Iya. Jadi emang That's udah right. semua ada masanya. Semua ada masanya seperti yang firman Tuhan katakan. Iya. Itu kan orang nyebutnya sunset gitu ya. Nah, ada persiapan khusus nggak untuk Ari? Maksudnya untuk hari ke depan. Kalau misalnya udah nggak main film lagi, maka adakah bisnis-bisnis lain yang Ari kembangkan? Bisnis tentu ada, tapi emang saya seniman. Saya bukan pebisnis, saya tidak jago bisnis. Memang dunia saya di perfilman, di entertainment, dan saya akan melakukan itu sampai Sampai akhir. semasih kita bisa, Oke. selama kita masih diminati oleh Baik. pemirsa, ya saya akan melakukan itu. Mantap. Iya. Pernah ngeliat nggak sih poster dia itu jualan roti gitu ya? Apa waktu itu jadi brand ambassador atau apa? Itu brand ambassador. Oke. Iya. I see. Nice. Hari ini tampil di Good News Program. Yes. Kita merasa terhormat banget. Thank you Terima kasih banget. untuk saya. Iya. Right. Dalam kesibukan Ari masih bersedia tampil di Good News Program. Dan kita akan langsung masuk kepada pokok Silakan. utama nih. Ya. Perceraian gak ada yang minta pasti ya. Yes. I'm sure pada waktu siapapun, bukan cuman Ari, tetapi siapapun orang yang pernah bercerai, kalau ditanya, lu waktu married dulu kepikir gak akan cerai? Nah, kita pasti tahu jawabannya kagak mungkin. Ketika perceraian ini terjadi, kira-kira menurut Ari, kalau dunia melihat bahwa ini kan adalah suatu laga, harus ada yang menang, ada yang kalah. How do you feel
tentang semua carut marut ini? Kalau kita boleh tanya langsung dari versi dari view-nya Ari Wibowo. Iya, ya kalau dari saya ya kecuali kawin kontrak ya, ya kan. Kalau kawin kontrak lain cerita, itu pasti ada masanya, ada tujuannya, kenapa menikah dan lain sebagainya. Jadi yours bukan kawin No, kontrak ya? enggak lah. Beneran karena cinta? Iya, Oke. saya justru tunggu 36 tahun untuk ketemu orang yang tepat Oh, gitu. Jadi saya waktu alright. menikah itu di usia 36 tahun. Wow. Untuk saat itu bisa dibilang udah cukup tua gitu baru menikah, karena temen-temen yang lain tuh semua udah pada nikah gitu kebanyakan ya. Jadi di usia 36 menikah tentunya karena cinta Oke. gitu. Kita juga pasti menikah dengan niatan mau spend the rest of our lives together, ya kan, mau saling mengasihi, mencintai, Iya. saling mengisi kekurangan, saling ada untuk satu sama lain sampai di titik sampai nafas terakhir, Iya. ya kan? Betul. Tujuannya pasti itu. Cuma namanya di dalam perjalanan, dan saya menikah 16 tahun, di dalam perjalanan sering sejalan kan mungkin bisa saja ada perubahan dalam ekspektasi, niatan, dan lain sebagainya gitu. Ya sayang sekali kejadian saya ya ternyata memang setelah dibicarakan tidak ada jalan lain selain perpisahan. Sebaiknya saat kita ketemu baik-baik. Alangkah baiknya kalau berpisahnya pun Juga baik-baik. baik-baik ya. Karena menurut saya perpisahan itu tidak berarti harus memusuhi. Setuju. Iya kan? Perpisahan Iya. tidak berarti tidak saling menghargai. Betul. Justru seandainya kita bisa berpisah baik-baik. Ya kalau rancangan Tuhan kan adalah sekali menikah udah Iya. Tidak bercerai. tidak bercerai lagi. Ya, true. Ya kan? Itu juga yang kita inginkan. Tetapi apabila kita berpisah baik-baik, masih saling menghormati, saling menghargai. Satu, untuk anak-anak juga akan lebih baik. Apalagi kalau pernikahannya Iya dong. sudah melibatkan anak-anak, ya kan? Iya. Karena itu tanggung jawab setiap orang tua. Betul. Yang kedua, masih ada kemungkinan untuk rujuk lagi. True. Betul. Setuju. Tetapi kalau misalnya perpisahannya, proses perceraiannya itu dibumbui dengan fitnahan, dengan apalagi nanti saat udah cerai terus salah satu menjelekkan ke anak ya, misalnya jadi membuat anak membenci salah satu. Iya. Ini akan lebih rumit ya. Aduh, itu udah sama aja kita sudah membakar jembatan untuk I see. rekonsiliasi kalau udah begitu kan. Ya, tapi sebenarnya kan Ari, kita nggak pernah tahu ya down the road dalam waktu 3 tahun, 5 tahun ke depan kan anything is possible, is it not? That's true. Karena biasanya saat bercerai itu kan yang Udah panas keluar banget. unek-uneknya, Panas Kemarahan, hati. egonya kebencian, masing-masing betul. keluar. Betul. Tapi sebuah perceraian itu juga bukan tidak layak dijadikan tontonan. Oh iya betul. Apalagi Setuju banget. dijadikan sebagai konsumsi publik Iya. Jadi atau ajang seperti pembelaan diri gitu. sebuah komoditas jadinya ya. Atau ajang pembelaan diri kan. Iya, Bukan betul. itu tujuannya, karena itu akan membuat segalanya semakin rumit. Ya, gitu. apakah Ari merasa pahit dengan semua proses yang sangat buruk itu? Kalau saya, yang saya sesali adalah bahwa ketika pertama kita memutuskan untuk berpisah, ini pun setelah udah kita bicara berdua, bicara dengan anak, bicara dengan keluarga besar mantan, Iya. ya kan? Awalnya kan kita mau berpisah baik-baik. Bahkan kita sudah sama-sama umumkan di Instagram saya Oh, oke. bahwa tolong doakan kita berencana untuk berpisah, Iya. tolong ya kan dukung kami dalam doa. Ternyata kok begitu proses mulai berjalan Rame ya. sangat berubah gitu. Iya, Viral Jadi di mana-mana. itu yang saya sangat sayangkan gitu. Iya. Dan di situ mungkin ego masing-masing tuh lebih jadi keluar gitu. Padahal seharusnya tidak perlu begitu. Iya. Ya,
kami sih tidak endorse perceraian ya kan, tapi kami juga bukan di sini untuk menghakimi. Karena memang ada ayatnya di Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian, tapi Tuhan mengasihi bahkan orang-orang yang sudah bercerai. Nah, yang kami ingin proyeksikan kepada pemirsa dari episode ini adalah belajar dari pengalaman seorang Ari Wibowo, ya kan? Perceraian itu pasti menyakitkan. Sangat, sangat. Nah, Ari tersakiti, tapi lebih lagi anak-anak mungkin ya. Itu kalau Ari melihat bagaimana anak-anak melewati proses ini? Begini, saya kan kenal mantan saya ini sekarang udah usia 54. Wow. Ya, ketika kami berpisah itu di 52 tahun saya. Saya menikah 16 tahun. Jadi mantan saya menjadi bagian dari hidup saya selama 16 tahun. Itu lama loh. Iya. Iya. Makanya mungkin ini pelajaran buat saya pribadi juga, karena waktu kita menikah itu banyak yang bilang, apalagi pernikahan artis kan, seringkali wah ini pasti nggak lama nih, pasti nggak lama kan, suka ada ada penghakiman seperti itu nyumbangin kan. ya. Ini kayak nyumbangin dong. Iya kan, ada wah kalau artis nikah pasti nggak lama lah. 3 tahun paling lah, 2 tahun ya. 16 tahun. 16 tahun. Nah itu pernah juga ada yang bilang, wah masa-masa honeymoon. Iya enggak. Biasanya masa-masa kritis itu 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 1 tahun pertama, karena kan di situ yang titik rawannya. Titik rawannya kan, orang mulai hidup bersama 24/7 itu kan beda dengan kalau cuma pacaran, cuma ketemu malam minggu atau apa, baru nih asli-aslinya keluar kan, kelihatan, belum tentu cocok gitu. Ya kita bertahan 16 tahun, saya sangat bersyukur, apalagi dikaruniakan 2 anak. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, ya mantan saya menjadi bagian dari hidup saya tuh selama 16 tahun. Bukan seluruh hidup saya. Ya kan? Jadi itu hanya sebagian memori gitu. Walaupun itu memori yang sangat luar biasa gitu ya. 16 tahun yang sangat intens. Tapi bagi anak-anak, dari pertama kali mereka membuka mata di dunia ini, sampai kita memutuskan untuk berpisah, it's their whole life. Kita adalah dunia mereka. Betul. Wow. Jadi of course lebih berat buat anak daripada buat kita. Itu sebabnya kenapa kalau memang memutuskan, kalau memang tidak ada jalan lain kecuali berpisah, alangkah baiknya dilakukan dengan baik-baik dan dewasa. Karena ini kan bukan cuman untuk kita sendiri, ya kan? Kita life di dunia still going ini, on, ya? Life is still going on, dan juga yang terpengaruh bukan cuma kita doang, tapi kan ada orang lain di sekitar kita, ya saudara, ya anak, gitu. Jadi apapun keputusan kita, makanya kita harus mengesampingkan ego kita masing-masing, karena ini melibatkan banyak orang, gitu. True. Betul, setuju. Nah ini pemirsa mungkin juga perlu tahu bahwa kalau kita tadi ada kata-kata yang dikutip oleh istri saya, bahwa Tuhan itu membenci perceraian, pertanyaannya itu why? Gitu. Kenapa kok Tuhan membenci perceraian? Ini kita mesti tahu dulu juga. Bahwa karena nomor 1, Tuhan itu yang mempunyai ide bagaimana si A dan si B, laki-laki dan perempuan ya. Jadi ini luar biasa banget firman Tuhan tuh. Karena Tuhan sudah mendefinisikan hanya aja 2 gender, laki-laki dan perempuan. Di Alkitab loh. Sudah ada sejak zaman itu. Nah kemudian yang kedua, Tuhan yang mempunyai ide untuk memberkati pernikahan. Jadi kata-kata memberkati itu adalah dalam konteks pernikahan. Dan kemudian nomor 3, tujuannya adalah supaya menghasilkan anak-anak yang akan mempunyai rencana ilahi dan akan melakukan hal-hal yang besar buat Tuhan. Jadi kalau ini dipisahkan, ini tentunya akan mengatakan bahwa Tuhan idemu salah di sana itu. Jadi yang kita mesti mengerti dulu. Dan kemudian yang terjadi adalah anak-anak yang ilahi yang Tuhan sudah titipkan kepada sebuah pernikahan. Ini akibatnya mereka akan terluka. Seperti tadi bagaimana Ari menjabarkan ini. Jadi makanya ini sangat penting sekali untuk kita harus sadar nih ya. Tidak ada satupun pernikahan yang divorce proof. Nggak ada. I think we have to understand that. Nggak ada pernikahan yang sempurna. Bahkan pernikahan kami pun ya puji Tuhan udah 27 tahun. Tapi kalau kami tidak berhati-hati bisa loh. Atau bahkan orang-orang opa-oma yang udah golden anniversary kemudian tahun ke-51 bisa bercerai loh.
kalau Iya. mereka nggak berhati-hati, betul nggak ya? Iya. Ya, karena seasons change dan True, kita ya, harus true. melakukan perubahan-perubahan ketika musim Ekspektasi. kehidupan kita berubah. Ekspektasi, ya. Iya, 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 iya. Nah, kalau pernikahan sampai terjadi perceraian, itu juga bukan karena siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya. Tapi dalam kasusnya Ari, apakah memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi? Begini, kalau eh, satu hal yang saya sesalkan, dan ini juga alkitabiah, ketika ada yang keluar kata cerai, sebaiknya jangan langsung Ditanggapi. betul-betul jangan langsung ditanggapi, jangan langsung bercerai. gitu. Kalau bisa berpisah dulu Ya. sementara waktu, supaya bisa introspeksi diri, Betul. bisa berdoa, dan ini alkitabiah loh. Kalau kita sedang ketemu, lagi bertemu dan lagi berseteru, lagi panas, benar. itu kan susah. Iya. Untuk pasti kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakitkan hati Betul. lawannya Pasangan, iya. atau apa. Tapi kalau misalnya kita pisah dulu sementara, itu kan bisa lebih tenang. Ada ayatnya nih, betul nih. Betul. Iya, di 1 Korintus 7 ayat 5 kita 7 baca ayat ya. 5, ya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Ya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. So, this is true. Ya. Ini benar, ya. Nah, kalau tadi untuk menjawab pertanyaan, kalau di kondisi situasi saya, sayangnya saya tidak bisa melakukan 1 Korintus 7 ayat 5 ya. Iya. Ha-ha. Oh. Karena memang dari pihak mantan sudah ingin Pokoknya bercerai. harus bercerai. Sudah Kekeh ingin minta bercerai. cerai. Dan pada saat itu kita juga tinggal karena saya melihat kondisinya ya, saat kita proses perceraian, untuk pisah juga udah kita jadi gini, aku lagi renovasi rumah. Jadi kita sementara tinggal di apartemen. Iya. Apartemen jadi kita juga nggak bisa pisah ranjang pun nggak bisa untuk sementara waktu. Karena apartemennya Apartemennya terbatas sempit. kan, sempit. Ya, anak-anak I see. udah masing-masing satu kamar, kita juga. Di sisi itu saat kita sudah proses dan saya sudah melihat banyak kebohongan dan fitnahan sudah terjadi. Jadi memang dari pihak sana kan selalu involve media. Iya. Sehingga seandainya saya keluar dari apartemen, saya udah tahu akan jadi berita. Akan jadi berita negatif. Sampai kayak gitu. Ya, kita kan yang menjalani ya. Kita udah tahu apa yang Ditungguin terjadi. wartawan gitu maksudnya? Iya, maksudnya karena ya maaf, dari pihak sana memang sudah selalu involve media Iya, semua. iya, iya. Karena jadi memang ada sudah hal-hal yang ada sudah- serangan-serangan Iya, iya, gitu. iya. Memang ya, itu yang saya sayangkan kan. Tadi mau baik-baik, kenapa jadi nggak baik gitu perpisahannya. Nah, waktu itu seandainya saya keluar untuk melakukan 1 Korintus 7 ayat 5, seandainya saya yang keluar, pasti akan dibilang, tuh lihat tuh Ari, belum cerai aja udah keluar dari rumah, udah nggak mau melakukan tanggung jawabnya. Bakal oke. di blow up lagi. Di blow up karena memang sengaja untuk Dibikin rame. iya, Iya, iya. ada iya. Boleh nggak saya bertanya? Sebaliknya, Sebaliknya. seandainya saya minta mantan saya untuk Yang keluar. kamu keluar dulu untuk tambah tinggal parah nanti ya. tinggal sama keluarga kamu supaya kita bisa itu. Pasti wah belum apa-apa sudah dijauhkan, udah dipisahkan dari anak-anak. Ya. Jadi tidak akan ada solusi yang positif gitu. Jadi Jadi melewati perceraian itu kalian masih tinggal bersama? kita masih bersama-sama Masih walaupun tidur seranjang? masih tidur seranjang Serius? walaupun sudah udah serangan bertubi-tubi dilemparkan ke Wow. saya, tapi ya saya nggak mungkin ya selama gini, saya juga tetap sebagai kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga, tetap selama belum ada ketok palu,
Ya memang masih Iya, tanggung jawab tanggung saya jawabnya Ari. gitu. Oke, Wow, oke. really? Iya. Iya, iya, iya. Oke, ini yang saya juga mau tanyakan ya. Saya giring sedikit ke samping ya. Boleh tahu nggak sebelum semua masalah itu terjadi dan blown up, kehidupan kerohanian Ari pribadi bagaimana? eh Kerohanian saya tentunya ada up and down. Waktu itu? Ada up and down, iya. Iya. Jadi waktu itu sempet satu ya COVID terjadi. Iya. Saat COVID kan kerjaan semua menurun juga. Sebagai artis nggak ada job lah. Iya, Waktu itu karena pasti waktu ya. itu kan Nggak boleh nggak boleh syuting, kumpul. iya. Terus Betul. saya juga kena Delta. Waktu Oh, itu kena juga. sempat ada tawaran film, saya ketemu untuk membahas. Pulang-pulang saya kena Delta yang masih awal-awal Iya, yang iya, bahaya. yang bahaya. Parah, Gitu. iya, 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 Jadi iya. memang Jadi ada trauma tersendiri lah. kerjaan, terus kemudian karena nggak ada kerjaan, kita sebagai tulang punggung keluarga pasti kan Oh. bagaimana kan tetap mau menghasilkan. Jadi Now I investasi, understand. ternyata investasinya itu Ditipu orang. ditipu. Jadi ya memang banyak hal yang terjadi yang Bertubi-tubi ya. Oke, gitu. jadi ini adalah salah satu riak-riak dari korban pandemik berarti. Can we say that? You can say that. ya. Karena waktu itu ketika pandemik itu kan ada orang yang berkata either it makes your marriage to be stronger Or it will karena break it. udah ketemu terus dan sekarang kamu bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga kamu, dengan suami dan istri dan anak-anak, atau it will break you. Iya. Karena ternyata ada banyak ketidakcocokan yang waktu itu mungkin gampang harus ditinggal Iya. atau dibuang di bawah kolong jembatan, Iya. tetapi sekarang Iya. harus dihadapin terus. Iya. Jadi lu lagi dan itu berantem terus tiap hari. Iya. Apakah kayak Ya juga mungkin kayak gitu? mungkin juga saat saya dihadapi dengan begitu banyak cobaan, ya kan? Oh, Saat oke. begitu mungkin juga ya kita kan lagi stres ya, dan saya tidak mau membebankan istri dengan masalah saya gitu. Jadi memang Oke. saya ini sendiri gitu. So dia nggak tahu tentang masalah. Dia tahu. Saya tetap cerita kan, tetap tahu. Saya cerita, tapi ya saya berusaha untuk tidak mau terlalu bikin dia pusing gitu, bikin Iya, iya. anak-anak pusing gitu. Oke, tapi maksudnya pada waktu itu apakah komunikasi lancar? Kita komunikasi ya biasa aja sih. Biasa. Biasa aja. Biasa itu cenderung ini bukan menghakimi tapi to fact find ya. Apakah kalau misalnya dari 1 sampai 10, 10 is being the best. So where were you? 5. Berarti so-so. So-so. Not so good, Iya, not so good, not so not so bad. Iya. Tapi bisa ngomongin hal-hal yang mendalam, isi hati apa gitu bisa dikeluarkan atau cuman on the surface? Superficial. Kebetulan lebih ke superficial ya. Karena kebetulan memang kita berdua sama-sama tipe yang pendiam. Oh, dua-dua introvert. Kita sama-sama introvert dia. Oke. Ya. Tapi ada nggak merasa kecocokan bahwa I feel home when I talk to you, misalnya gitu. Kan to be honest with you, aku ini introvert loh. Dan ketika aku sama dia, ini Aku kan extrovert. dia extrovert, and I feel home. Aku bisa merasa nyaman, terbuka, dan dia bisa memberikan masukan ke aku. Padahal kalau mungkin orang lain yang ngomong beberapa hal tentang aku merasa judge. Tapi kalau dia ngomong, I feel it's okay. Iya. It's to improve me. Iya, betul. Gini, kalau kita tidak feel home, itu kan juga ada Alasan. sebab-sebab yang Penyebabnya, lain iya. yang tidak ingin saya Kemukakan hari ini. ungkapkan Iya, di iya, sini iya. Oke. gitu, karena saya juga nggak mau. I see. Iya, karena kan Jelek-jelekin mantan saya nggak ada di sini, jadi Betul, kan tidak juga bisa membela dia tidak diri bisa lah. membela Betul, diri. fair enough, Makanya saya juga nggak mau cerita terlalu dalam. Baik. Heeh. Karena gini, pemirsa supaya kita tahu dan juga Ari mungkin pernah dengar ya. Kami berdua adalah marriage counselor. Oh, oke. Ya, jadi ada program kami namanya Love Revolution di podcast itu yang kami juga sering ngebahas tentang pernikahan, perkawinan, bahkan kami menampilkan ada orang-orang yang bercerai dan kami pun dihakimi oleh masyarakat
berpikir bahwa kami endorse perceraian. Mungkin menampilkan hari ini kami akan dihakimi juga. Mengatakan, oh kalian ternyata mengendorse perceraian. Nah cuman masalahnya bukan masalah mengendorse, tetapi we need to learn. Kita harus mau terbuka, mengerti, dan berusaha berempati tanpa mengasihani. Kita nggak bisa mengasihani karena I don't know your life. Iya. Gitu. Nah maksudnya itu ada dalam pembelajaran kami ada dua hal yang sangat dominan untuk menjaga pernikahan. Satu komunikasi, makanya tadi aku tanyakan. Itu ya, saya setuju. Nah di dalam pembelajaran kami, komunikasi dalam pernikahan itu saya ibaratkan sebuah pagar yang melindungi sebuah rumah. Nah kalau pagarnya korosi dan kemudian dibiarin ambruk, yang terjadi adalah maling bisa masuk. gampang masuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah keintiman. Nah ini I'm going to ask you to this also. Bukan to judge you, tapi to understand. Gitu ya. Nah keintiman ini bagi pembelajaran kami adalah ikatan yang merajut. Jadi bukan cuma dilindungi tapi harus dirajut dari dalam. So boleh nggak kami bertanya tanpa menghakimi siapapun. Keintiman waktu itu bagaimana? Kembali karena hal-hal yang ada ya keintimannya pun terganggu. Oke. Now we got it. Now I got the full picture. Oke. Makanya itu sangat penting banget kalau dua ini tidak ada. Satu, your first defense system sudah hancur. Yang kedua, yang lebih kuat adalah keintiman defense mechanism udah nggak ada ya. Ya, I'm so sorry to say bahwa sebenarnya you guys were walking on a very thin ice. Atau bisa lebih parah lagi dikatakan ada time bomb yang tunggu meledak. Wow. Oke, nah waktu perceraian terjadi plus media yang memblow up itu kan pasti nggak mudah juga untuk melewatinya ya. You suddenly became public enemy number one. Rasanya seperti itu ya. Musuh emak. Iya, jadi saya dihujat di mana-mana. Betul. Padahal kan kamu kan paling disayang emak. Gini, sebelumnya saya nggak media darling. Sebelumnya iya bisa dibilang. Jadi orang tuh pernah tanya sama saya waktu ngomongin soal Instagram account, Ari hatersnya berapa? Saya bilang, hah haters? Apa itu? Dulu nggak ada masa haters. nggak tahu? Gitu, aku nggak pernah ada haters, karena emang nggak pernah ada hate hal speech. yang negatif, nggak ada yang benci nggak gua ada gitu. hate speech, Iya. gitu, Iya. nggak ada Wow. gitu. Jadi ya. Dan gara-gara kasus ini? Gara-gara kasus ini, gara-gara involvement media dan ada yang selalu mencari media untuk untuk mengangkat hal-hal negatif. Jadi sebetulnya itu menggiring opini publik ya. Betul. Sebelum hakim memberikan putusan, ada yang strateginya itu gitu. Dan masyarakat bisa jadi kejam loh karena terbawa narasi. Gini, kebanyakan yang mereka komen, mereka hanya membaca judulnya tanpa membaca isinya. Itu kan clickbait. Exactly, kan nggak semua orang memahami clickbait. Jadi cuma dari tulisannya, dari judulnya doang, langsung jump to conclusion. Langsung tulis, wah kurang ajar nih begini-begini, oh kamu bukan Kristen yang baik, kamu bercerai, kamu gitu. Padahal kan nggak tahu duduk perkaranya, isinya apa. Kadang-kadang kita juga baca berita, begitu beritanya, wah ini menarik nih, begitu baca isinya kok nggak ada hubungan apa-apa sih sama judulnya gitu kan. Betul. Itu sering banget terjadi. Itu bukan berita gosip loh, itu news yang tentang ini, tentang itu, tentang perang dan lain sebagainya. Apalagi tentang artis kan isinya kan gosip aja gitu. Waktu itu bagaimana kesehatan mental Ari waktu diserbu oleh para netizen dan bagaimana Ari bisa berdamai dengan keadaan itu dan melewatinya dengan baik. Apakah ada peran Tuhan Yesus yang menguatkan Ari pada musim-musim itu? Bisa dibilang saat saya dihakimi oleh begitu banyak orang, itu saya sangat sedih. Karena 38 tahun saya di dunia entertain, saya pikir mereka
masyarakat kan, kita di dunia entertain tujuan Menghibur. kita adalah menghibur mereka Iya, gitu. iya. Tujuan kita menghibur mereka. Kalau film sinetron kita itu dan saya dengar gitu. Saya sering dapat, wah Ari saya ngefans banget dulu. Saya itu waktu di kampung, waktu dia kan dari luar Jakarta gitu. Itu semuanya satu desa itu ngumpul di rumah saya karena cuma Nonton. saya yang punya TV buat nonton Oke, Ari. Dan iya. itu aduh saya terharu banget, saya seneng banget. Karena apa, kita bisa menghibur orang. Betul. 38 tahun melakukan itu, tahu-tahu hanya karena satu pihak sibuk merusak Iya, nama citra. baik dan Iya. itu langsung dipercaya. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan. Namanya orang awam, dia dengar satu berita dan dia membaca dari sumber yang lain hal yang sama, langsung dianggap itu sebagai kebenaran. Padahal kan zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Beda Sekarang kan sekali. media online, memang beritanya cuma satu, Bisa masing-masing digiring ke banyak semuanya tempat, kemana-mana, dari iya. satu sumber Iya, itu, laku Betul. tuh laku. semua tuh Betul. Tinggal copy and Digoreng-goreng. paste. multiplikasi aja Iya. gitu, digoreng, ditambahin kata-kata yang berbeda-beda, Iya. judul yang berbeda-beda, padahal sumbernya satu. Betul. Nah, kalau sumber ini sudah tidak benar, mau gimana? Akarnya Iya. sudah salah. Akarnya sudah berarti salah. racunnya udah kemana-mana. Iya. Iya. Nah, itu jadi yang membuat saya sedih kok, dan bahkan bawa-bawa agama, bawa-bawa keimanan. Jadi Iya. saya juga banyak diserang. Wah Ari bukan Kristen yang benar. Wah kayak begini kok. Kesaksian, saya kan udah kesaksian melayani Tuhan Iya. udah lama sekali ya, dari pertama saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wow. Ya, saya dulu tuh bukan Bukan orang orang Kristen. Kristen. Saya dulu agama mayoritas. Kemudian saya pindah gitu. Pindah waktu umur berapa? Pindah itu usia 28, Jadi Oke. bukan karena pernikahan. bukan karena pernikahan, sebelum. Clear. Heeh. Noted. Justru saya kenal mantan saya ketika saya lagi pelayanan I see. di Melbourne. Iya. Noted. Iya, Heeh. iya, Nah, iya. anyway, ya itu yang membuat saya sedih, begitu banyak yang menghujat dan menghakimi hanya karena narasi dari sepihak. Tapi memang saya dari awal saya lebih memilih untuk diam. Awalnya saya tidak mau, karena saya udah lama di dunia entertain. Saya Iya. udah memahami media seperti apa, bisa mengubah-ngubah Iya. satu pernyataan bisa di Twist. twist around menjadi jauh lebih. Jadi saya memilih untuk diam gitu. Cuman lama-lama kita diam terus, Makin parah. makin parah, dan saya mulai takut. Bagaimana? Karena saya kan harus menafkahi Anak-anak. anak-anak. Iya kan, ya sebelumnya juga saya dunia entertain menafkahi seluruh keluarga kita. Dan Iya. hidup kita baik-baik aja. Hidup anak-anak, hidup mantan, nggak pernah kekurangan apapun juga. I see. Jadi betapa sedihnya, betapa sakitnya ketika saya sebagai tulang punggung keluarga yang selama ini kerja untuk keluarga, kok tahu-tahu dituduh tidak menafkahi Iya. mantan saya. Wah itu sedihnya, dan sedih dan malu. Oh. Malu dong. Kok bisa Beritakan dibilang seperti itu. begitu. Berarti pada waktu itu kalau keluar rumah pun merasa semua mata lihat kamu gitu. Memang semua mata melihat saya saat itu. Wow. Saya pergi ke mall itu, saya Lirikannya kentara ya? Ini orang prejudis ya? Kiri kanan tuh Oh kelihatan. gitu, kelihatan. itu dan itu saya Wow. tahu dong mereka ngomongin apa, karena pada saat itu kan heboh banget. Iya. Maksudnya nggak pernah ada berita negatif tentang saya, tahu-tahu sekali negatif Iya. bertubi-tubi. Apa bedanya gitu. waktu lu dulu terkenal dengan diliatin orang di mall-mall dengan waktu ini? Bedanya reaksi masyarakat gimana? Kalau dulu Minta foto kah? lihat saya gitu ya. itu ada juga yang ngelihat senyum gitu Dari jauh gitu Kalau ya? sekarang, Oh, gitu, gitu. beda gitu. Jadi Ada yang sekarang langsung saya jutek jadi- mukanya gitu. Ada juga. Wow. Iya. Merasa kayak pesakitan dijauhin orang-orang gitu. Tapi inilah kita harus paham, nggak usah kejadian benar seperti perceraian. Kadang-kadang saya punya teman-teman yang emang
perannya Antagonis. selalu antagonis. Antagonis yang jahat Itu banget. aja dia jalan, padahal kan itu cuma acting. Nah. Iya. Itu aja bisa dia lagi Dilempar jalan di sepatu. mall, tahu-tahu ada ibu-ibu datang, oh kamu tuh ya. Ada juga yang begitu. Jadi iya, terlalu Betul, terbawa betul. gitu. Tapi Betul, saya betul, selalu betul. bilang artinya acting kamu tuh bagus. Bagus. Nah, jadi memang ya kita tidak bisa pungkiri itu selalu akan Iya, ada. iya. Iya, Tapi iya. apa? Kalau tadi tanya perbedaannya apa di saya? Itu proses pendewasaan buat saya. Oh wow. Kalau sebelumnya saya itu selalu mikirin, aduh takut kata orang nanti gimana, Iya. kata orang gimana. Setelah kejadian ini, saya jadi lebih cuek, peduli amat kata orang apa. EGP. Toh mereka tidak tahu saya. Nggak kenal lah. Iya, mereka nggak kenal Cuman saya. kenal by Mereka cuma Instagram. bisa menghakimi. Mungkin juga penghakiman itu karena supaya sendirinya merasa lebih baik. Iya, kan? Bisa Iya jadi. bisa juga. Tapi kenapa bisa berubah begitu? Kenapa saya bisa berubah? Ini yang luar biasa. Karena ada satu kejadian waktu lagi mumet-mumetnya, Iya. saya lagi panik-paniknya ketika penghakiman datang bertubi-tubi dan apalagi oleh umat Kristen yang menghakimi bilang, Iya. oh Ari bukan orang Kristen yang baik. Orang ya Kristen kan? ya? Menghakimi ya? Oh ya. Orang Kristen suka Tidak menghakimi. semua, tidak semua. Dan saya juga punya salah. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang bilang, Ari, jangan salahkan Inge. Ini murni iblis. Ini pekerjaan iblis, ya kan? Ada yang bilang begitu. Di situ saya marah. Apaan pekerjaan iblis? Saya kan tahu tuh di media yang ngomong begitu-begitu, ya kan? Itu kan pihak penasihat hukumnya sana gitu, yang selalu mencari media untuk menjelekkan saya. Tapi yang menguatkan saya, jadi pada saat lagi pusing, masa depan saya gimana nih? Oh. Itu saya lagi curhat sama temen. Ya. Saya lagi duduk bertiga di sebuah restoran di Plaza Senayan. Ya. Dan ketika saya lagi curhat, ini teman saya, jadi ada bertiga, yang satu pendeta, Kocin, satunya Daniel Mananta. Kita lagi bertiga, saya lagi curhat, terus kemudian si Daniel bilang sama saya, Ri, kita berdoa yuk. Wow. Oke, kita berdoa sama-sama. Tapi karena rame, biasanya kalau berdoa kan saling mendoakan pakai Iya. kita Pakai bahasa yang kita mengerti. Iya. Iya. Enggak. Ini karena lagi rame Nggak restorannya, spoken. jadi kita Nggak cuma ngomong. dalam hati doa masing-masing. Iya, Kita saling merangkul, kita doa masing-masing. Selesai berdoa, Daniel bilang sama saya, Ri, Tuhan tuh tahu di hati saya saat tadi kita berdoa, Tuhan tahu di hati saya untuk kasih tahu Ari. Kayaknya Tuhan bilang, lo tuh harus banyak istirahat. Kamu harus tidur yang cukup. Wow. Karena kan pada saat itu saya lagi panik kan. Nggak bisa bisa tidur. Saya tidur tuh 3 jam sehari. Really? Iya, saya bangun dengan mimpi buruk, dengan nightmare. Bisa. Dan mungkin kelihatan di muka kan capek, Iya, iya. bawah mata hitam, Hitam. ya kan. Dan kamu harus banyak istirahat gitu. Dan saya hanya terdiam. Karena apa? Ternyata saya bilang sama Daniel, lo tahu nggak? Di saat yang sama, Tuhan juga bicara sama saya. Istirahat. Dan apa yang Tuhan katakan itu seperti konfirmasi terhadap apa Yang yang, Daniel yang bilang. Daniel bilang. Iya. Tapi Tuhan bilang ke saya sedikit berbeda. Apa tuh? Dia bilang, be still. Oh. Ini Tuhan ngomong bahasa Inggris. Be still, for this is my battle, not yours. Wow. Wow. Sebagai orang Kristen, kita sering mendengar kalau kita dihadapkan dengan masalah pergumulan, kita tuh nggak pernah sendiri kok. Iya. Tuhan ada di belakang kita. Amin. Tuhan ada di Menjaga samping kita, kita. yes. Tuhan jaga melindungi kita. Yes. Ini enggak. Tuhan bilang, udah, kamu mundur. Saya yang maju. Iya. Kan dia bilang, be still. Ini peperanganku, bukan Iya. peperanganmu. Iya. Jadi di sini, Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang maju berperang, bukan saya. Sebelum Tuhan bicara begitu, saya merasa seperti satu orang melawan ribuan manusia. Wow. Iya kan? Iya, Satu orang sendiri melawan hujatan begitu banyak orang.
Nggak semua ya. Ada juga yang Kasih penguatan. saya doakan ya yang Iya. terbaik buat Ari gini. Tapi kan banyak juga yang menghujat, menghakimi gitu. Dan mereka tidak tahu gitu. Mereka yang menilai saya bukan Kristen yang baik. Padahal Tuhan sendiri yang mereka sembah, yang saya sembah, dia bilang ini peperanganku bukan peperanganmu. Jadi di situ gimana ya kita rasanya punya Bapak yang luar biasa, pencipta alam semesta, yang dia bilang, udah kamu mundur, Iya. saya yang maju. Jadi itu bukti bahwa Ari tidak ditinggalkan sendirian sama Tuhan. Iya, ini bukan tolong jangan putar balikan ya. Iya. Tidak berarti perceraian itu benar. Tidak berarti juga bahwa Tuhan tidak melindungi mantan saya juga. Tuhan Iya. tidak mencintai mantan. Enggak sama sekali. Saya cuma bilang bahwa itu yang terjadi. Tuhan bilang saya yang berperang. Dan berperang itu memberikan saya ketenangan. True. Iya. Tuhan memberikan saya kedamaian di tengah-tengah Semua hujatan, Taruhan, masalah, dan iya. apapun yang ada. Iya. saat saya berada di titik terendah. Tuhan tidak meninggalkan saya. Itu titik utama yang mungkin harus saya Iya. sampaikan ya. Good. Itu, Berarti pertemuan kalian 3 orang siang itu adalah turning point kamu? turning point saya untuk masalah ini yang merupakan Iya. titik terendah dalam Iya, hidup betul. saya. Ya. Apakah ini adalah lembah kekelaman your turning saya point? itu ini nih. Oke. gitu. Akhirnya setelah itu bisa tidur. Setelah itu karena saya merasa Tuhan yang mengambil alih, saya bisa tidur tetap dan satu hal lagi yang ini menyatakan kepada saya bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Iya. Oh iya, Tuhan nggak mungkin meninggalkan. Ternyata di lembah, di tengah titik terendah pun lembah kekelaman ada Tuhan di sana. betul Tuhan Tuhan tidak itu mungkin mengangkat meninggalkan. saya. Betul, yes and amen. Itu luar Yes biasa. and amen. Iya. Nah, oke. Jadi rame media menghujat. Tapi malam waktu you tidur masih ketemu sama mantan. Yes. Di ranjang yang sama. Yes. Nggak ngomong, please lah jangan jelek-jelekin aku. Nggak ngomong gitu. Saya sudah ngomong begitu. Karena saya bilang, kamu sadar kan? Maksudnya saya tahu strategi yang mau dilakukan, saya tahu tujuannya apa. Saya nggak mau, kita nggak perlu bahas itu, ya kan? Namanya kita sama-sama lagi Panas, makin marah. Iya bukan panas, tapi memang saya lebih memilih untuk diam. Oke. Awal-awal juga terbukti gitu ya, bisa lihat saya nggak banyak ngomong. Tapi ketika itu terjadi, saya bilang, kamu tahu kan, Konsekuensinya. anak-anak ini masih SMP. Pada Iya. saat itu masih SMP. Oh wow. Iya, iya. Mereka masih harus, saya aktor, Iya. pekerjaan saya itu di ranah publik. Iya kan, kalau misalnya caranya penasihat hukum kamu tuh taktiknya seperti ini, mau menjatuhkan saya, siapa yang mau Hire kamu. Siapa Iya, yang iya, masih mau hire saya? Bagaimana saya bisa menafkahi anak-anak, memberikan mereka sekolah yang pendidikan yang kuliah, baik sampai iya. kuliah? Ini masih jauh loh. Iya, iya. Bener juga. Gitu. Iya. Wow. Ya jawabannya cuman saya nggak tahu. Itu urusannya, itu mereka yang jalanin kok. Wow. Tapi kan gini, saya kan tahu berita-berita yang disampaikan oleh penasihat hukum, mereka nggak mungkin tahu kalau bukan sumbernya. Iya, betul. Gitu. Tidak ada asap, tidak ada api gitu Sumbernya ya. kan Iya. kita tahu. Gitu. Iya. Itu sih. Jadi itu yang sangat saya sayangkan, itu yang saya sedihkan. Seandainya pun semua yang disampaikan benar. Ini kan enggak gitu. Iya, iya, Banyak sekali Jadi kebohongan makanya ini gitu. di zaman sekarang kita mesti berhati-hati. Oh, pemirsa sangat. sekalian. Karena Berita. apa yang kita lihat di media, jangankan Iya. Ari Wibowo, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan aja di deepfake omongannya. Ya dia nggak pernah ngomong guru sebagai beban negara, itu di deepfake bahwa guru sebagai beban negara. Maksudnya adalah kita mesti berhati-hati dengan narasi yang kita lihat loh Iya, di media di pada media. zaman Jangan sekarang. langsung percaya. Karena bisa ada AI yang mungkin banyak orang kira, oh itu beneran, ternyata Padahal belum AI. tentu, iya. Yang kedua bisa deepfake. Deepfake itu adalah pemalsuan menggunakan Suara. AI
yang mana orangnya gambarnya bisa gambarnya Ari Wibowo, gambarnya saya, gambarnya Ibu Sri Mulyani. Bahkan omongan kita Omongannya dengan, bisa halus dengan mulut banget. kita Iya, gitu. Padahal mimik-mimiknya itu dengan- bukan suara padahal ya, bukan. dengan suara kita, Betul. padahal kita nggak pernah mengucap Makanya itu. itu. Iya. Betul. Apalagi kalau ada satu dalam sistem media diginiin. Ada satu kata-kata gini. Kalau kita mengucapkan kebohongan ulang berulang, ini akan menjadi suatu fakta dan itu akan dianggap menjadi Dipercayai kebenaran. sebagai kebenaran. Nah, jadi mesti berhati-hati nih, jangan sampai kita termakan narasi. Dan tadi apa yang dikatakan oleh Ari itu adalah, contohnya gini, kalau kita paling gampang nih ya, saya kasih analogi. Kita ngirim email. Saya kirim email kepada Ari Wibowo to Ari Wibowo. Sisinya itu bisa 200 orang ke bawah, saya bisa tulis semua. Dan ada satu lagi, BCC yang tidak kelihatan. Itu bisa 1000 ke bawah. Dan satu kali klik, itu tersebar ke ribuan orang langsung. Jebret. Udah, iya. Dan Dan itu 1000 ribuan orang orang sudah menjadi korban yang Iya, percaya apapun akan yang menerima bahwa berita dari Daniel Hendrata adalah ini. Dan apalagi kalau isinya ternyata salah. Wah, itu berbahaya banget. Nah, inilah narasi salah yang bisa dengan mudah dibawa oleh media pada zaman ini. Iya. Nah, ini yang mesti kita berhati-hati. Betul. Nah, sekarang aku tertarik ingin tahu gimana akhirnya Ari bisa keluar dari Keterpurukan. keterpurukan ini. Ya pasti itu. Saat kita dihadapkan dengan masalah, itu pasti bagi orang Kristen ya, bagi kita orang Kristen. Antara imannya semakin kuat, atau kita lose hope dan lose trust in God. True. Iya kan? Cuman dua itu. Di saya jadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya juga melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Yes and amen. Dan bukan cuma saya aja loh. Ternyata di saat proses perceraian yang juga pasti menyita perhatian saya, menyita tidur saya, tadi kita udah bahas ya kan. Dan membuat saya panik dan stres dan lain sebagainya. Dan mungkin mantan saya juga sama. Di saat itu kita lupa. Bukan kita aja loh orang tua dari anak. Bukan kita aja bapak dari anak. Tapi Tuhan juga ayahnya. Ya. Maksudnya Oh ya, of course. anak Bapak saya, di sorga. Kenzo Marco, juga Punya punya Bapak di bapak di sorga. surga. Yes, Mereka yes. ini Anak-anak kita anak-anaknya Tuhan Yes, juga. yes. Jadi, saat kita dihadapkan dengan masalah itu, yang saya juga semakin dikuatkan karena Tuhan juga bicara ke saya, ya kan, menjawab doa saya, dan ketika ketok palu dan majelis hakim juga memberikan hak asuh kepada saya, Wow. saya ngelihat kok anak-anak saya juga semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat ketok palu kan akhirnya kita pindah rumah, kita pindah ke tempat yang lain kan, karena sudah selesai. resmi berpisah, ya kan. Jadi kami bertiga, saya dengan anak-anak kita pindah ke apartemen karena pada saat itu rumah pun masih belum selesai jadi. renovasinya. Kita pindah ke apartemen di Jakarta Selatan. Dan saya sempat tanya sama anak-anak kalian gimana. Jadi waktu itu tahu-tahu si Kenzo mau makan siang apa? Enggak, Dedi, lagi puasa. Hah? Puasa apa? Ya, lagi puasa doa. Wah, luar biasa. Yang nggak pernah sebelumnya. Sebelumnya nggak pernah. Saya ke kamar Marco, saya buka kamar Marco, lagi baca Alkitab. Wow. Jadi begini, walaupun mungkin kita sedang dihadapkan dengan pergumulan, dengan pencobaan, dengan masalah, jangan lupa bahwa kita punya Tuhan Amin. di surga yang tetap memelihara, melindungi anak-anak kita. Karena mereka itu dekat dengan Tuhan. Saya ingin sekali mengambil kredit itu dan mengatakan, oh ya karena saya, Karena bapaknya mereka baik. oh tidak. Ini benar-benar murni karena Tuhan. Aduh, sampai nangis. Iya, jadi sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan buat anak-anak saya. Wow. Gitu. Jadi sekarang saya tinggal menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang positif, meneruskan apa yang sudah Tuhan tanamkan ke dalam hati mereka. Dan kebetulan Kenzo juga sudah bilang suatu saat nanti dia ingin menjadi seorang pendeta. Really?
Iya. Wow. Dan bahkan Marco, walaupun sekarang dia ini boxing dan modeling, Iya. ikut Jejak papanya. ikut jejak papanya juga, dia modeling, tapi sudah 2 orang menubuatkan sebetulnya Marco yang akan jadi pendeta. Wow. Jadi anyway dua-duanya tuh sudah di tangan Tuhan gitu, Wow. dan saya bangga banget, saya Amazing. happy banget. Amazing. Amazing. Iya. Well done. Kata-kata terakhir ya. Kalau ada pemirsa yang lagi mengalami keterpurukan seperti Ari, Ya, bahkan mungkin sudah juga bercerai dan keluarganya mereka hancur. yes. Dan mereka melihat kenapa Ari bisa meneruskan kehidupan dan aku nggak bisa. Ya. Apa yang Ari mau utarakan kepada mereka? Saya percaya hanya ada 3 tipe manusia dalam hidup ini ya. Ada orang bodoh, orang normal, dan orang pintar. Ya, orang bodoh adalah orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Oke. Hari ini melakukan kesalahan, besok melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya. Orang normal adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Ya. Hari ini berbuat salah, karena pengalaman itu besok dia berubah, ya kan? Dan yang ketiga adalah orang pintar. Orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga dia tidak perlu merasakan akibat dari kesalahan itu pada dirinya sendiri. Ya kan? Nah, saya percaya pemirsa yang ada di sini, yang menyaksikan podcast yang luar biasa ini, Good News, adalah orang-orang yang pintar. Yang belajar dari kesalahan orang lain. Belajarlah dari kesalahan saya. Jadi, masukan yang bisa saya berikan adalah, apakah sedang diambang perceraian, dan kita tahu sekarang ini banyak sekali Banyak sekali perceraian yang Makin sedang terjadi. meningkat. Aduh, membuat Iya. saya sedih. Kesampingan ego, kalau bisa ikutin apa kata firman Tuhan, berpisah dulu. Jangan langsung memutuskan untuk bercerai. Kalau bisa berpisah dulu untuk kebaikan bersama. Introspeksi diri apabila ada kesalahan, ada kekurangan pada diri sendiri, kesampingkan ego. Karena kalau ego itu bicara egois, ya kan? Iya. Kesampingkan itu dulu, coba posisikan kita di pasangan kita. Di situ kita baru bisa berpikir dengan jernih. Oh iya ya, ternyata mungkin dari mata dia itu. Jadi saya tuh selalu kalau bisa posisikan saya di put ourselves in other people's shoes. Iya. Untuk bisa memahami cara berpikirnya dia. Iya, iya. Gitu. Itu satu. Tapi kalaupun memang sudah tidak ada jalan lain dan memang harus percaya, atau seperti yang tadi tanya mungkin untuk pemirsa yang memang sudah bercerai, saya mau katakan ini, apabila sudah ada anak atau apa yang terlibat di dalamnya, jangan menjelekkan siapapun juga. Penting itu. Karena gini, suami istri bisa berpisah, tapi orang tua tidak pernah berubah. Kita selamanya akan menjadi orang tua untuk anak kita. Betul. Jadi walaupun suami istri bisa Jadi mantan istri, bisa mantan menjadi suami. mantan suami, mantan istri, Nggak ada mantan tidak orang ada tua. mantan orang tua. Atau mantan Jadi anak. selalu menjaga itu, Yes, selalu betul. menjaga hubungan baik. Saya pun juga kepada anak-anak, walaupun mereka dipercayakan kepada saya Mantan selalu boleh bertemu saya dengan anak-anak. bebas ketemu kapan Oh, saja. kapan saja? Iya Oke, dong, pasti. wow. Dan walaupun ada kepahitan, ada dalam hati saya, tapi ya ini kan urusan kedua orang tua. Iya. Urusan saya dengan mantan saya, bukan urusan urusan anak-anak anak. gitu. Jadi tetap kita adalah papa dan mamanya mereka. Betul sekali. Untuk itu tetap saya selalu ingatkan anak-anak saya, walaupun yang satu sekarang udah punya pacar, yang satu juga hobi boxing dan lain sebagainya, ya kan. Saya selalu ingatkan mereka, ayo udah ketemu belum? Pokoknya kapanpun mamanya ada di Jakarta, spend time, make time for her gitu, Wow. ketemu. That's Gitu. good. Anak-anak Ari beruntung sekali loh punya papa kayak Ari. Karena kalau di perceraian orang Asia tuh biasanya jelek sekali, nggak boleh Saling ketemu. menjelekan, nggak Iya. boleh ketemu segala macam, enggak. Karena tetap itu adalah mama papanya, nggak akan pernah berubah. Tapi bagi yang memang sudah bercerai, saya mau katakan ini. Jangan, ini kan hanya sebuah chapter, hanya sebuah bab dalam kehidupan kita, perceraian ini, ya kan? Itu hanya sebuah bab dari buku besar kehidupan. Jangan sampai bab kecil ini, kepahitan ini, menggambarkan
seluruh Seluruh isi kehidupan. buku kehidupan Well kita. said, Itu bagus. hanya sebagian. Gunakan bab ini untuk belajar dari kesalahan, ya kan? Tetapi masih ada bab-bab berikutnya, dan bab-bab berikutnya akan menjadi happy ending selama kita ada di Puji dalam Tuhan. Tuhan. Amin, amin. Wow. Mantap, mantap. Well, very well said. Ada tambahan dikit dari kami, kalau ketika berpisah sementara waktu untuk menenangkan diri, untuk introspeksi, untuk berpikir, alangkah baiknya kalau ditemani oleh konselor atau psikolog atau psikiater Betul, iya. yang bisa Secara netral. mendampingi untuk menyambung kembali komunikasi yang sempat putus atau rusak gitu ya. Jadi di mana ada pihak netral yang bisa mendampingi Iya. proses ini sehingga ada couple terapi, couple counseling. Betul. Itu adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan. Ya, dan pastikan juga yang Alkitabiah tentunya ya, sangat penting sekali itu. Well, Ari Wibowo ini sangat penting sekali apa yang dijabarkan sehingga banyak orang bisa belajar dari apa yang terjadi ya. Oh, Terima kasih. satu hal lagi. Nasihat di saat kita lagi mumet dengan begitu banyak nih, dengan proses ya kan. Nasihat itu kan banyak sekali yang datang. Banyak. Oh, iya. Ya kan? Ada yang nasihat yang benar, ada nasihat yang nggak benar. Itu juga pilih baik-baik nasihat siapa yang mau kita dengar, pilih baik-baik teman-teman yang circle ya, karena di saat seperti itu gampang sekali kita terbawa ke hal yang Arus, positif iya. atau ke hal yang negatif. Seperti saya yang tadi saya ceritakan kan, Daniel Mananta, teman saya si Kocin yang juga seorang pendeta, itu kan yuk kita berdoa, yuk saling mendoakan, saling menguatkan. Ada lagi teman saya Bams juga telepon malam-malam, Ari, how are you? Is everything okay? Yuk kita doa sama-sama. Itu kan sesuatu yang positif. Yes. Jadi yang seperti itu tuh yang teman-teman seperti itu yang kita butuhkan. Apalagi dia mengalami hal yang sama. Apalagi kalau Pada sedang waktu itu mengalami. Bam Samson. Iya, Bam oke. Samson. Iya. Kalau misalnya kita punya teman, ayo Ri, udahlah kita mau apain nih orangnya, kita hajar, kita apain gitu, atau Itu ayo akan Ri, lebih udah memperparah. kita cari cewek dulu, ayo Iya. ya, kayak gitu. Ada juga kan yang begitu. Pasti nah, ada. Jadi di saat seperti itu sangat hati-hati kita mau mendengar nasihat apa. Well, Ari Wibowo, terima kasih sekali. Kita belajar dari kejatuhan, dari kegagalan, dan ini sangat berharga banget. Supaya kita semua juga lebih sadar dan mempertahankan sesuatu yang berharga. Yang kita punya kadang-kadang ketika kita punya, kita pikir, udah bosan, buang aja. Tapi padahal itu sesuatu yang berharga. Betul. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Amin. sekali. Terima kasih. Very so much. valuable. Thank you. Ya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan. Shalom, saya Awe dari Kalbar. Terima kasih Good News dan hamba Tuhan atas dukungan doa untuk interview saya hari ini. Dari 72 peserta, hanya 30 yang diterima dan puji Tuhan saya termasuk di antaranya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Semoga di tempat kerja yang baru akan mempermuliakan nama Tuhan di sana ya. Amin. Dan kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, silakan menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, kita akan tutup dengan satu firman Tuhan singkat ya. Ya. Kita akan lihat dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 11. Ini relate banget dengan apa yang kita bahas hari ini. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali lagi, mari kita sadari bahwa tidak ada orang yang mau sakit, mau bangkrut, apalagi mau cerai. Namun, kalau kita tidak sadar bahwa kita tidak ada satupun yang istilahnya itu tidak bisa mengalami ini semua, maka kita akan menjadi orang yang naif.
Nah, masih banyak orang-orang yang hidup di dalam kenaifan ini. Makanya itu, mari kita sadari, belajar dari kesalahan orang lain bukan berarti kita kalau gitu pengen cerai. Tidak dong, itu bodoh kalau kita berpikir pengen cerai. Kalau ada belajar dari kesalahan orang, kenapa kok orang itu sampai bunuh diri? Apakah nembak kepalanya, apakah lompat, apakah kita ingin bunuh diri? Ya tidak dong. Karena kita mencegah bagaimana supaya kita tidak melakukan itu dan mencegah orang lain yang akan melakukan itu. Benar nggak? Nah, jadi makanya ini penting sekali. Di sini firman Tuhan berkata bahwa masalah yang kita punya sekarang ini bukan masalah yang terjadi eksklusif pada diri kita loh. Ini adalah kebohongan daripada iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selalu mengatakan, lu adalah orang yang paling buruk, kamu adalah orang yang paling jelek, kamu adalah yang paling laknat. Padahal tidak. Gitu loh. Kita mesti tahu bahwa semua masalah itu bisa terjadi karena kesalahan kita. Tetapi kalaupun ada juga pergumulan yang sama itu ternyata dialami oleh orang lain. Ini firman Tuhan udah ngomong nih. Dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi menyadari hari ini bahwa kita ini manusia yang mempunyai tendensius untuk berdosa, bersalah, kemudian egoistis, dan kemudian self-centered. Kita akan mulai menjadi awas nih. Makanya tadi ada kata-kata yang menarik dari Ari. Mengatakan tergantung circle kita bagaimana nih. Ini penting banget. Dan pertanyaan kami tadi tentang kondisi komunikasi, keintiman, dan iman. Nah ini penting sekali. Pastikan di dalam kehidupan pemirsa bahwa ada asupan firman Tuhan yang secara konstan ada pada kehidupan saudara. Kemudian pastikan saudara mempunyai komunitas yang benar. Karena komunitas yang benar akan memberikan warna yang akan menjadi outcome kita. Kalau komunitas kita adalah orang-orang yang takut Tuhan, percayalah sedikit banyak saudara pasti akan terpengaruh. Outcome-mu akan menjadi orang yang takut Tuhan. Tetapi kalau komunitasmu adalah orang-orang yang busuk dan brengsek, orang-orang yang tidak takut Tuhan, kaum pencemooh, maka sedikit banyak keputusan yang kamu ambil akan menjadi keputusan yang brengsek, busuk, dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi ini penting banget. Makanya itu episode ini patut ditonton oleh banyak orang, bukan supaya dihakimi, tetapi coba berikan dorongan kepada Ari Wibowo, kepada anak-anak mereka, kepada Marco dan Kenzo, karena hidup mereka harus move on. Nah, kalau kita di Good News Program menampilkan ini, tidak berarti kami mengendorse perceraian. Tetapi kita harus menghargai karena mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mati buat mereka. Tuhan Yesus mati buat juga mantan daripada Ari. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Seberapa salah pun kehidupan mereka. Seberapa buruk pun perilaku yang mereka pernah lakukan. Tuhan Yesus mati kok buat mereka. Makanya ayo pemirsa sekalian, saya dorong berikan kata-kata yang menguatkan Ari, menguatkan Kenzo, menguatkan Marco. Karena mereka adalah orang-orang yang harus melanjutkan kehidupan. Berikan komentar Anda juga tentang apa yang Anda pelajari dari episode ini. Karena supaya kita bisa tahu apa yang menjadi pemikiran kalian. Dan kalau kalian lihat bahwa ini bisa dipelajari oleh orang lain, kirimkan ulang dan juga tentunya berikan support. Anda bisa subscribe, Anda bisa mengirimkan super thanks. Supaya banyak lagi episode Good News akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, puji Tuhan. Kita tutup dalam doa. Yuk, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini terima kasih untuk Ari, kami berdoa biarlah Ari melanjutkan kehidupannya dengan sehat, dengan takut akan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dalam segala macam kehidupan dia, berkati Marco dan Kenzo, di dalam pertumbuhan kembang mereka, sehingga mereka adalah anak-anak yang akan takut Tuhan. Di dalam generasi yang semakin lama, semakin tidak memuliakan Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang berbeda. Berkati juga para pemirsa, mereka yang lagi menghadapi perceraian, Tuhan kami minta biarlah ada hikmat-Mu sehingga perceraian itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan akan ada kerujukan, akan ada pemulihan di dalam pernikahan yang rusak. Kami memberkati siapapun yang menyaksikan episode ini, biarlah episode ini menjadi berkat buat kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. God bless you. God bless you. Terima kasih Ari. Thank you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.